Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa mazhab beliau dalam mengelola negara itu namanya mazhab survival. Mazhab survival. Ya, maksudnya begini. Di tengah kontraksi geopolitik yang sangat tajam sekarang ini dan ancaman konflik besar-besaran yang bisa sampai pada tingkat perang dunia. Pada dasarnya tantangan setiap negara mau besar, mau menengah, mau kecil sama. Bisa bertahan hidup apa enggak. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengintegrasikan dunia Islam ini sebagai satu political identity yang kuat, political entity yang kuat, dan yang kedua, bagaimana menciptakan semacam integrasi ekonomi. Kalau itu kan komitmen konstitusi kita kan, kita akan mendukung kemerdekaan Palestina. Dan titik temunya yang kita sepakati di situ kan pada dasarnya adalah di two state solution itu. Tapi itu itu kan kesepakatan mereka berdua kan. Kalau mereka berduanya sepakat. Kalau enggak. Pak De, menarik nih, 2 bulan yang lalu kan nama-nama menteri dimunculin dan nama-nama wamen dimunculin. Ada satu nama yang yang menjadi perhatian saya, Pak Anies Mata. Wah iya. Gimana kalau langsung kita ngobrol aja sama beliau nih Pak De? Tapi kalau menurut Pak De gimana? Ya ini sesuatu yang baru buat Kementerian Luar Negeri. Dan baru kali ini memiliki 3 menteri. Kita udah tahu sih tugasnya sebenarnya buat dunia Arab dan dunia Islam, tapi kita kulik, kita kupas. Tadi sebelum kita ngobrol, sebelum podcast, Pak Anies Mata bilang tanyain aja. Siap. Kalau gitu selamat datang Pak Anies Mata. Assalamualaikum Pak Anies Mata. Pak Wamen. Ya, ini kita panggil Pak Ketum atau Pak Wamen ya. Ini Bebas aja, bebas. Suka hati lah itu. Kalau gitu Pak Wamen aja deh, biar agak-agak resmi dikit nih. Pak Anies Mata, mau tahu dong behind the scene tiba-tiba ditunjuk sama Pak Prabowo, Pak Presiden kita jadi Wamenlu. Saya juga agak kaget terus terang aja awalnya ya waktu ditawarin sebagai Wamenlu. Saya bilang begini. Pertama, bahasa Inggris saya nggak bagus sebenarnya. Tapi bahasa Arabnya jempol banget. Huwa yatakallam Arabi ya. Wah, saya nggak ngerti deh. Jangan berdua, nanti kalau berdua udah ngomong saya. Cuma kata beliau nggak diperlukan. Yang diperlukan bahasa Arabnya. Oh iya, siap. Karena memang tujuannya beliau mengatakan bahwa dunia Islam ini salah satu spot konflik yang paling berbahaya saat ini. Betul. Yang kedua, kita pada waktu yang sama juga berharap ada banyak strategic partner, terutama dalam pembangunan dan investasi dari sana. Jadi kita perlu ada yang mengelola secara khusus dalam posisi sebagai wamen. Iya. Jadi saya bilang ya kalau dalam hal itu ya saya mungkin bisa memberi kontribusi sedikit itu ya. Tapi Bapak menerima dengan segala keikhlasan kan? Ya kita terima karena saya lumayan ada background di situ. Iya. Di dunia Islam karena dalam waktu yang cukup lama saya keliling banyak di hampir negara itu dan punya banyak hubungan dengan mereka. Gitu ya. Tadi pagi saya bicara dengan beberapa eselon 1 di Kementerian Luar Negeri, Pak iPhone. Saya bilang gimana apa yang saya lakukan buat Pak Anies. Oh Pak Anies perfect, dia bisa jawab semuanya. Wah saya senang sekali. Tapi langsung aja Pak Anies, saya ingin tahu Pak Anies ya, pendapat Pak Anies. Pak Anies mengurusi dunia Islam. Nah posisi Indonesia sendiri di antara dunia Islam seperti apa nih? Apakah termasuk yang di tengah atau underdog atau mungkin sebetulnya kita sudah paling advance sih sebenarnya. Kadang-kadang ada yang ngomong gitu masih pemain kelas 2. Nah kan. Pak Anies ketawa kayaknya udah denger nih. Ya, ini tadi pertanyaan yang sama saya tadi pagi mengisi acara di MUI. Oh gitu Pak. Hubungan Luar Negeri untuk refleksi akhir tahun. Jadi saya memandang tuh begini. Indonesia ini secara populasi ini negara Muslim terbesar. Ya tentu. Ya, yang kedua secara ekonomi ini juga negara Islam terbesar. Di G20 ada 3 negara Islam, ada Indonesia, ada Turki dan ada Arab Saudi. Tapi di antara 3 ini ya kita yang paling besar. Kita tidak bicara dalam soal income per kapita ya, kita bicara GDP nominal. Jadi sebenarnya
kita perlu memandang ulang kembali posisi Indonesia di dunia Islam ini. Kira-kira kalau mau kita sederhanakan, Indonesia ini punya 4 halaman geopolitik namanya. Halaman pertama saya sebut sebagai halaman geografi. Siap. Kita ada di Asia Tenggara, bertetangga dengan Asia Timur, ada Asia Selatan yang dekat dengan kita semuanya. Halaman geografi ini takdir namanya. Pakai istilah takdir. Ini orang Gemlu agak kaget ya. Ya kan? Artinya letak Indonesia seperti sekarang, konturnya seperti ini, bertetangga dengan negara-negara ini semuanya. Ini adalah geografi yang ditakdirkan bagi kita semuanya. Siap. Given lah bahasa Inggris. Given ya. Yang kedua, ini yang saya sebut sebagai halaman identitas dan budaya. Inilah dunia Islam. Untuk waktu yang lama, kalau misalnya kita mengikuti riwayat dari Hamka, Profesor Buya Hamka, Islam masuk ke Indonesia ini kan abad ke-7 Masehi. Tapi kerajaan Islam di Indonesia mulai berdiri abad ke-13 Masehi. Jadi itu sangat awal sekali gitu, pertautan kita dengan Islam sebagai agama, dan karena itu ini membentuk identitas kita. Saya suka ditanya dulu sama teman-teman Arab ya. Kalau kita menjelaskan petanya Indonesia, dia bilang kalau kita baca literatur Islam yang lama, literatur tradisional Islam itu, orang suka menyebut yang disebut Masyriq dan Maghrib. Iya. Pak Ade kan pernah di Mesir kan ya. Iya. Kalau kita bilang Masyriq itu maksudnya kira-kira Timur Tengah sekarang dalam peta lama ya. Kalau kita bilang Maghrib, kira-kira maksudnya itu adalah Afrika Utara sekarang plus Andalusia dulu. Iya. Jadi kalau orang bilang dia melakukan perjalanan dari Masyriq ke Maghrib atau dari Maghrib ke Masyriq, kira-kira di antara ini. Karena Indonesia belum masuk di peta waktu itu. Di peta mereka ya. Jadi belum dicatat. Orang tahu bahwa Islam bisa sampai ke sini. Tapi sekarang kalau kita melihat, kira-kira kalau saya tanya di mana posisi Indonesia, ini adalah di Syarq ke Syarq. Wah. Jadi timurnya timur. Gitu. Iya kan? Iya. Nah sekarang dunia Islam ini secara populasi ada 2 miliar. Secara sumber daya itu luar biasa besarnya. Tetapi secara geografi dia terbentang dari timur ke barat. Iya kan? Dan secara populasi tersebar bukan hanya di negara yang masuk di daftar negara-negara OKI, tapi kan juga ada di semua negara lain di seluruh dunia. Gitu. Tapi ini membentuk kesamaan identitas antara kita dengan mereka. Ada satu buku dari penulis Australia yang menulis The Idea of Indonesia. Gitu. Proses pembentukan ide tentang Indonesia itu dibentuk oleh 2 sumber intelektualisme. Satu dari Barat, yaitu mahasiswa Indonesia yang belajar ke Eropa, khususnya Belanda. Yang kedua yang belajar ke Timur Tengah, khususnya Mekah dan Mesir. Waktu mereka semuanya pulang, mereka tumplek di sini dalam pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Terjadilah diskursus di antara mereka, terjadi blending di antara mereka, lahirlah platform kita sebagai sebuah bangsa namanya Pancasila itu. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita bilang dalam mindset kita sebagai bangsa Indonesia, faktor utama pembentuknya itu salah satunya adalah sumber budaya Islam ini. Iya. Jadi ini yang saya sebut sebagai secara geopolitik ini adalah halaman identitas dan budaya. Yang ketiga yang saya sebut dengan halaman solidaritas kita dengan Global South ini. Negara Selatan-Selatan. Kita dulu kan inisiator setelah konferensi Asia Afrika, kan kita inisiator juga berdirinya kerjasama Selatan-Selatan, non-blok dan seterusnya, dan sampai sekarang ruh solidaritas itu ini kan tetap ada di sekarang gitu ya. Dulu semangatnya melawan imperialisme, dan karena itu kita kira-kira yang kita perjuangkan kan sama, global justice kira-kira itu kan ya. Nah yang keempat itu adalah halaman kemanusiaan yang kita diikat dalam tatanan global ini. Nah sekarang kita kembali kepada dunia Islam ini. Dalam halaman identitas yang besar ini, pada dasarnya tantangan terbesar kita adalah
bagaimana mengintegrasikan dunia Islam ini sebagai satu political identity yang kuat, political entity yang kuat, dan yang kedua, bagaimana menciptakan semacam integrasi ekonomi. Karena secara budaya kita pada dasarnya sudah, tetapi terpecah secara politik, terpecah secara ekonomi, tidak terkonsolidasi. Nah, sebenarnya diperlukan satu peran leadership baru untuk mengkonsolidasi kekuatan politik dunia Islam ini dan pada waktu yang sama mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi ini. Nah, pada dasarnya ketika Pak Prabowo menetapkan misalnya target pertumbuhan 8%, kan itu maknanya secara operasional salah satunya beliau membutuhkan banyak sekali strategic partner. Iya kan? Di antara negara-negara Islam ini, misalnya kalau kita lihat negara Teluk, ada Saudi, ada Qatar, ada Emirat. Mereka punya kelebihan secara cash, tetapi kan negaranya ukurannya kecil kan. Dia pasti akan mencari satu destinasi investasi, iya kan. Tapi pada waktu yang sama, karena kita relatif secara lebih maju secara teknologi dibanding negara Islam yang lainnya, mungkin kita pairing dengan Turki dalam hal ini. Pada dasarnya kita seharusnya kita menjadi semacam pusat kekuatan ekonomi dunia Islam yang bisa menjadikan dunia Islam ini sebagai market besar. Iya kan? Iya. Nah, misalnya kalau kita lihat tahun 90-an kan kita sudah produksi pesawat. Kita punya industri strategis yang luar biasa. Cuma setelah krisis tahun 98 dengan persyaratan dari IMF ini kan industri strategis ini rada dilumpuhkan gitu ya. Dan karena itu kita mengalami perlambatan. Jadi kalau sekarang kita bilang misalnya Turki tampak lebih maju secara teknologi dari kita, pada dasarnya juga enggak. Ini bisa kita kejar dengan cepat, tetapi dalam perspektif kita mengkonsolidasi dunia Islam ini yang kita perlukan adalah satu roadmap untuk mengkonsolidasi kekuatan politik dunia Islam dan pada waktu yang sama juga mengkonsolidasi ekonomi negara-negara Islam itu. Peran yang demikian besar yang Bapak sampaikan tadi, apakah bisa diemban Indonesia ke depan? Saya sangat yakin itu bisa, dan sekarang ini kan pada dasarnya dalam dunia yang sangat terintegrasi sekarang, kalau kita lihat tren perkembangan dunia sekarang ini, pada dasarnya apalagi di tengah konflik geopolitik yang semakin tajam sekarang ini, akan terjadi satu proses pengelompokan baru, aliansi baru yang sebagiannya nanti itu bisa ditentukan oleh faktor-faktor identitas dan budaya. Iya kan? Iya. Jadi misalnya kita bisa, kalau Anda menawarkan kepada negara-negara misalnya di Afrika atau di Asia Tengah misalnya, mereka pasti akan bisa lebih memilih Indonesia sebagai partner mereka dibanding yang lainnya karena faktor-faktor yang lain tadi itu. Tapi kalau Indonesia tidak hadir, ya orang kan tidak bisa memilih. Untuk hadir itu kan sebuah bangsa itu harus punya generosity, harus punya uang banyak lah untuk bantu-bantu yang lain gitu kan. Kita sendiri kayaknya tahun ini agak berat nih Pak. Apalagi dengan kenaikan 12% misalnya. Ini nyerempetnya bahaya nih. Gimana itu Pak itu untuk mencapai ke sana di tengah-tengah kesulitan di dalam sendiri seperti ini Pak? Pada dasarnya kalau kendala seperti itu, waktu kita longgar ataupun tidak longgar selalu akan ada yang seperti itu. Siap. Yang sekarang kita perlukan lebih ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah visinya sendiri, yang kedua political will yang kuat. Kalau kita punya visinya, ada orientasi ke sana, kita mau memainkan istilahnya bermain di halaman identitas dan budaya kita ini secara lebih dominan, kita pasti akan ketemu jalannya gitu. Kita ambil contoh misalnya Qatar. Qatar ini kan negara kecil banget itu. Iya kan? Tapi kan tidak ada yang bisa mengingkari bahwa Qatar punya pengaruh yang luar biasa besarnya di dunia Islam ya kan. Bukan hanya di kawasan situ, tapi secara keseluruhan. Dalam 20 tahun terakhir ini kan kita juga melihat bagaimana Turki tiba-tiba punya peran yang sangat
Luar biasa. luar biasa. Ya. Iya kan? Dia tidak melakukan intervensi apa-apa. Kita juga tidak bisa bilang bahwa ekonominya lebih besar dari Indonesia. Bahkan sekarang ini situasinya lebih buruk dari kita secara ekonomi kan gitu. Biasa, Pak. Iya kan? Ya. Jadi sebenarnya ini lebih menyangkut masalah visi. Kita punya cerita nggak yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita share dengan dunia Islam, yang kita disatukan dengan mereka dalam satu halaman identitas dan budaya. Yang kedua, apakah kita punya political will untuk itu? Setelah itu, masalahnya teknis. Masalahnya apakah kita visi itu sudah ada di dekat kita atau masih jauh dari kita? Apakah kita punya political will atau baru angan-angan, Pak? Enggak, kalau saya melihat Pak Prabowo dengan menetapkan satu kementerian ini, dan kalau kita lihat perjalanan beliau kemarin siap. Kelihatan ada, saya merasa betul bahwa dalam banyak perbincangan saya dengan beliau secara pribadi, juga dalam arahan-arahan beliau ini ada dua premis yang saya kira perlu difahami orang dalam pengambilan keputusannya. Premis dasar yang pertama adalah geopolitik. Sekarang ini situasi geopolitik global, konfliknya, transisinya, dan seterusnya, itu adalah isu utama yang menentukan cara orang mengambil keputusan, cara negara mengambil keputusan, termasuk di dalamnya keputusan investasi. Jadi tidak akan ada satu keputusan yang menyebabkan terjadinya mobilisasi besar-besaran secara politik, secara ekonomi, secara sosial, tanpa adanya satu keputusan geopolitik. Katakanlah misalnya negara-negara Teluk untuk mau berinvestasi ke sini, pada dasarnya orang tidak hanya menghitung soal untung rugi secara bisnis. Basis perhitungan utamanya yang paling pokok adalah sisi geopolitiknya. Nah, yang kedua, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa mazhab beliau dalam mengelola negara itu namanya mazhab survival. Mazhab survival. Ya, maksudnya begini. Di tengah kontraksi geopolitik yang sangat tajam sekarang ini dan ancaman konflik besar-besaran yang bisa sampai pada tingkat perang dunia. Pada dasarnya tantangan setiap negara mau besar, mau menengah, mau kecil sama. Bisa bertahan hidup apa enggak. Contohnya misalnya kalau kita ambil konteks dunia Islam ya. Siapa yang bisa bilang sekarang Libya masih negara? Yang udah failed state itu Pak Wamen. Iya kan? Sudan. Suriah. Ya kan? Syria sekarang lewat kan ya. Kita nggak tahu dengan pemerintahan baru ini apakah bisa diterima dalam masyarakat internasional atau tidak, walaupun tanda-tandanya mengarah ke situ, tapi kan kita belum tahu nih kan. Kita tidak bisa bilang misalnya sekarang Irak misalnya. Iya kan? Dan kalau kita lihat apalagi yang negara-negara lain di Afrika misalnya kayak begitu ya. Tapi kan pada dasarnya pertanyaan yang sama juga terjadi untuk negara lain. Apa kita masih bisa bilang misalnya negara di ancaman yang sama tidak terjadi untuk negara-negara seperti di Eropa, di Amerika Latin, bahkan di negara-negara besar sendiri kan. Jadi pertanyaan tentang survival itu adalah pertanyaan eksistensial bagi semua negara sekarang gitu. Dua premis dasar ini yang membuat beliau mengatakan bahwa orientasi kita dalam pembangunan pada akhirnya itu adalah misalnya ekonomi kedaulatan. Kan isu ketahanan pangan, ketahanan energi, isu perumahan rakyat. Ini semoga isu dasarnya adalah ekonomi kedaulatan. Maksudnya adalah bahwa kita masih tetap bisa hidup seandainya terjadi perang di mana-mana. Kita masih bisa survive. Kan itu kan kira-kira kan? Nah, jadi orang berpikir kepada hal yang sangat basic sekali gitu. Di tengah situasi geopolitik yang sangat kompleks sekarang ini. Nah, di dalam konteks itu, pada dasarnya dunia Islam ini melahirkan dua wajah yang sangat kontradiktif. Wajah pertama itu wajah perang. Karena top mind kita tentang dunia Islam itu Palestina. Iya kan? Dan memang kita bisa mengatakan bahwa Palestina ini adalah game changer. Iya kan? Terutama karena kan tidak ada yang bisa menduga sebelumnya bahwa perangnya bisa berlangsung sampai sekarang dan belum selesai juga kan. Perang Ukraina belum selesai, perang Palestina datang dan belum ada yang selesai dari dua-duanya kan. Artinya sebesar-besarnya genosida yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina, perlawanan militernya itu nggak berhenti. Betul. Iya kan?
Kan artinya kita bisa bilang apa? Bahwa genosida ini tidak berhasil mencapai target-target militernya. Iya kan? Ya. Artinya apa? Ini ada lompatan dalam skala dalam sejarah perlawanan Palestina menjadi perang kemerdekaan. Dia kira-kira lebih mirip dengan Vietnam ya. Perang Vietnam. Panjang, berlarut-larut, korbannya banyak. Gitu ya. Dan karena itu dia bersifat eksistensial. Ujungnya kita nggak bisa prediksi. Ya kan? Kita tentu mendorong terjadinya two-state solution karena itu yang kita setujui. Tetapi fakta lapangannya kan belum tentu mengarah ke sana kalau situasi perang ini terus-menerus berlanjut. Tetapi apapun hasilnya, perang ini akan menjadi salah satu game changer secara geopolitik, bukan hanya di kawasan tapi juga secara global. Ini satu wajah dari dunia Islam, ya kan? Di satu sisi sekarang kita punya amanat konstitusi, punya kewajiban agama, punya panggilan kemanusiaan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Tapi di sisi lain ada wajah lain dari dunia Islam itu. Wajah Teluk yang sejahtera. Iya kan? Dalam hal ini pada dasarnya kita bisa menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi bagi negara-negara semuanya. Di luar juga dari fakta diaspora Arab misalnya. Orang-orang Arab yang negaranya kacau, tapi punya uang, kemana mereka menyimpan duitnya? Gitu. Iya kan? Orang-orang Libya, orang Sudan, orang-orang yang kacau semua ini, yang negaranya sedang kacau semuanya dan tidak ada ruang untuk bagi mereka berusaha di sana. Orang kan mencari destinasi investasi, iya kan? Di satu sisi. Dan di sisi lain, dunia Islam ini dengan populasi yang besar juga adalah market. Kalau kita lihat misalnya, antara potensi dan realita sekarang ini, kita dengan Timur Tengah itu kira-kira angka volume pertukaran kita itu sekitar 10 miliar ya, masih kecil sebenarnya. Kita dengan Mesir misalnya itu cuma sekitar 1 miliar volume perdagangannya, dengan Arab Saudi sekitar 6,5, itu yang terbesar. Tapi dengan negara Islam secara keseluruhannya angkanya cukup lumayan secara agregat ya, dengan 56 negara Islam itu. Cukup lumayan secara keseluruhannya. Tapi perlu ada satu usaha yang sistematis menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi di satu sisi, dan di sisi yang lain menjadikan ini semacam Indonesia semacam kayak powerhouse begitu untuk semacam pusat produksi bagi dunia Islam yang bisa memenuhi kebutuhan market di dunia Islam itu. Tapi yang menarik gini Pak Wamen, apakah dunia Islam dan market yang Pak Wamen bilang itu bisa kita sederhanakan di pasar Timur Tengah aja, atau dunia Islam secara menyeluruh? Kan banyak nih Pak Wamen nih, mungkin negara-negara Asia Selatan atau negara-negara Afrika. Apakah kita bisa menyasar ke situ juga Pak Wamen? Justru itu yang lebih besar kalau secara populasi ini kan Asia Selatan, Asia Tengah, ini besar secara populasi itu. Tapi kalau di Timur Tengah ini kan menyangkut daya beli. Menarik. Iya kan? Yeah. Kalau Afrika itu juga adalah market yang sangat besar sekali gitu ya. Market yang sangat besar sekali, dan market ini tumbuh terus sekarang. Afrika secara keseluruhan populasinya sekarang kalau nggak salah sekitar 2,5 miliar ya, naik, dan GDP-nya total secara itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan Afrika sekarang ini. Dan karena itu sekarang kita melihat Afrika ini salah satu halaman konflik geopolitik yang luar biasa gitu. Pak Wamen, apa yang disampaikan Pak Wamen itu, seingat saya itu pernah dicoba untuk dijembatani oleh beberapa mantan menlu sebelumnya ya, yang notabene dekat dengan dunia Arab misalnya itu. Tapi kelihatannya hasilnya tidak begitu memuaskan. Bahkan kalau kita mau melihat saja kedatangan Raja Arab Saudi ya waktu itu, dengan persiapan demikian besar itu ya, kemudian penandatanganan begitu banyak kerjasama, tapi implementasinya kecil juga gitu ya. Artinya saya bilang memang negara Arab ini bisa dipercaya, atau
kita yang salah karena kita tidak siap gitu sebetulnya gitu. Ya kita tahu juga Pak Des, sebenarnya komitmennya berapa, implementasinya berapa kan sebenarnya jauh panggang dari Ya, api kalau menurut aku. Tapi dengar-dengar juga bahwa kita itu ternyata juga nggak siap dalam implementasi. Jadi tidak selalu harus dari sana, tapi kita juga harus introspeksi diri. Menurut Pak Wamen gimana Pak? Sebenarnya itu kembali kepada logika dasar investasi aja gitu loh. Gimana itu Pak? Kenapa mereka menyimpan duit di barat misalnya lebih banyak? Lebih secure mungkin? Ya berarti kan ada indikator kan. Ada indikator yang menyebabkan orang itu mau menyimpan duitnya, mau berinvestasi di satu tempat. Iya kan? Pada dasarnya yang lebih perlu kita penuhi itu adalah ekosistem dari satu investasi. Yang memungkinkan orang mau merasa aman untuk menyimpan duitnya, berinvestasi di situ. Jadi kan misalnya kalau Anda mau bicara misalnya ketahanan pangan dan mengajak negara-negara Arab, Timur Tengah, Teluk misalnya gitu ya. Secara teknis mereka nggak punya pengalaman dalam soal itu kan. Dia nggak biasa dengan isu seperti itu gitu ya. Oleh karena itu mereka akan memandang isu ini dari perspektif yang lain. Iya kan? Ya. Kan begini, jadi kalau kita memahami uang itu kan ada alasannya untuk mengalir. Iya. Iya kan? Kita penuhi aja alasan uang itu mengalir. Ya. Insya Allah itu investasi-investasi seperti itu akan datang. Jadi as long as environment kita juga siap untuk menerima uang yang segitu banyak gitu kan. Iya. Ya, itu tentu mudah gitu kan. Ya artinya kemudahan berinvestasi lah gitu. Iya, orang kan istilahnya begini, orang tidak sekedar karena kita datang ke mereka, ayo investasi, terus orang tiba-tiba datang seperti itu kan. Kan nggak begitu kan. Misalnya faktor ekosistem dari satu investasi, ekosistem bisnisnya, legal frame-nya dan seterusnya, iya kan, prosedur, waktu, dan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya ada dalam indikator yang bisa kita pakai bahwa ini indikator dari satu tempat yang baik untuk berinvestasi. Pak, siapa yang mau mengkoordinir apa itu namanya implementasi dari visi dan kebijakan semacam itu Pak, agar bisa berjalan dengan baik? Karena ini ada di banyak sektor, tentunya tidak hanya di Kementerian Luar Negeri, ada di kementerian-kementerian yang lain. Ya pasti kan kerja keseluruhan dari pemerintah ya, kolaboratif kita di dalam seperti itu, dan kerja kita di Kemenlu pada dasarnya itu adalah kerja diplomasi. Diplomasi itu kan maknanya secara teknis itu kan meyakinkan orang. Iya. Iya kan? Diplomasi itu kan itu kerjanya kan? Iya. Kita meyakinkan orang gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya setelah itu dia datang ke sini, kan orang mesti waktu dia datang ke sini, jangan setelah kita meyakinkan orang terus Itu dia dia. dapat lagi. Iya, saya sudah ke sana tapi nggak bagus. Nah itu dia. Iya. Kan itu kan. Jadi ini harus merupakan kerja kolaboratif bersama dengan semua elemen yang ada dalam pemerintahan. Tapi saya merasakan bahwa ada keinginan yang kuat sekarang ini di dunia Islam untuk benar-benar datang ke Indonesia. Keinginan itu kuat gitu. Orang melihat bahwa indikator makroekonomi Indonesia itu sangat bagus. Dan Indonesia bisa menjadi magnet. Sangat bisa menjadi magnet. Apalagi dengan misalnya kondisi Turki yang sekarang ini berat secara ekonomi. Pada dasarnya era golden time-nya Turki menurut saya sudah relatif lewat ya. Jadi orang sedang mencari pada dasarnya satu destinasi baru untuk investasi itu. Kalau Anda misalnya melihat ya, hampir semua penerbangan dari negara-negara Teluk, negara Arab itu kan sudah sifatnya daily ke sini, rata-rata 1 sampai 3 penerbangan sehari. Dan direct flight ke mana? Penerbangan langsung ke Bali. Itu rata-rata ada dari semua penerbangan itu. Artinya tren ini pada dasarnya tren yang meningkat. Nah, tapi kita perlu melakukan ini secara sistematis. Ya. Saya kira sebenarnya kan sekarang pemerintahan kan masih baru 2 bulan lebih ya, masih dalam tahapan konsolidasi untuk melakukan itu. Tapi message yang sangat kuat sudah disampaikan oleh Presiden, misalnya waktu kemarin di acara D8 ya. Dan kemudian keputusan untuk meningkatkan hubungan misalnya dengan Mesir menjadi sampai ke level strategic partners. Jadi kita di Kemenlu ini yang sedang kita usahakan, negara-negara tertentu kita bidik sebagai
strategic partner dan kita mulai meningkatkan hubungan bilateral kita sampai di tahapan itu. Oke. Jadi misalnya dengan Mesir, dengan Uni Emirat Arab, dengan Saudi, dengan Qatar, dengan Turki. Ini yang terus kita jajaki supaya kita meningkatkan hubungan kita ini sampai di level strategic partner. Gitu ya. Berarti sama D8 kita harmonis ya. Oh iya dong. Mungkin udah tahu nih arahnya kemana nih Pak Wamen. Iya ada. Karena orang di dunia Islam sekarang orang membaca itu tren itu. Orang membaca itu ya. Jadi yang katanya kalau Pak Erdogan tuh walkout nggak ada itu ya. Nggak ada. Beliau kalau di laporan dari teman-teman yang ikut enggak itu bukan walkout. Iya. Memang sudah selesai penyampaiannya dan ingin segera kembali. Dan masih ada yang duduk di sana untuk menunggu, ya. seat ya. Dan Jadi, itu biasa sih, itu praktik biasa. Ini yang harus penting keluar dan ini Ya, praktik ya, biasa nih. Kadang-kadang soalnya Praktik kita biasa, ya. ngelihat sekarang kan digoreng di sosmed ya, banget betul, kayak gitu betul. tuh. Saya kira betul tuh. Ya. Ya. Itu biasa sih. Waktu saya hadir di KTT juga sama begitu. Ya, hanya kemudian Orang ganti-gantian aja keluar. Di pengalaman Pak Wamen pas di Saudi ya yang Ya, Saudi, baru ya. awal-awal dilantik dan itu Pak Wamen udah ngelihat juga ya udah itu biasa aja. Biasa ya. ya. Pak Wamen, tadi Bapak bilang bahwa dunia Islam antara lain di dunia Timur Tengah, Arab segala macam itu punya potensi yang sangat besar. Tapi sepaham kita bahwa mereka itu lebih sudah dalam tanda kutip terkooptasi oleh yang namanya Amerika Serikat, baik dalam politik maupun dalam ekonomi. Bahkan kalau kita lihat Abraham Accord yang kemudian menjadi patokannya, apalagi kemudian ditambah dengan Trump yang menjadi presidennya, itu rasa-rasanya mereka pun dalam dunia politik ini terus digiring untuk lebih dekat dengan Israel gitu ya. Bahkan kemudian orang menduga-duga bahwa sebetulnya tanpa ada tragedi Gaza kemarin itu sebetulnya Saudi Arabia itu sudah mulailah untuk Tinggal tunggu waktu katanya. Dan kemudian tinggal Indonesia. Nah, gimana itu menyikapi seperti ini? Berarti kan di dalam dunia ekonominya juga tidak jauh-jauh dari situ. Mungkin kalau aku boleh tambahin nih, dari dulu tuh mungkin beberapa tahun belakangan setelah Abraham Accord ini Indonesia emang diincar banget dan mereka tuh sudah belak-belakan gitu. Nggak di belakang pintu lagi. Mereka bahkan media-media Israel tuh terus menyebarkan kalau Indonesia memang kita pengen buka. Ini cara menangkalnya gimana Pak Wamen? Duitnya kan besar sekali dan juga Amerika dan Israel tuh kan raksasa Pak. Pak Wamen ini bagaimana? Ada dua hal yang perlu kita baca di sini. Yang pertama karena negara Islam ini tidak merupakan political entity yang menyatu, yang solid, terkonsolidasi. Jadi gampang ditekan satu-satu gitu ya. Sebenarnya di konteks inilah ajakan Presiden Prabowo kemarin di D8 itu menemukan relevansinya gitu. Susah kita berhadapan dengan Barat kalau kita berhadapan sendiri-sendiri. Dalamnya nggak nyatu. Iya, jadi kita harus mengkonsolidasikan diri dulu, menyatukan pemahaman kita, menyatukan sikap kita, baru kita bisa menjadi entiti politik yang kuat yang disegani. Satu. Yang kedua, dalam kaitan dengan Israel ini, saya melihat tuh begini, ada perubahan yang signifikan pada dasarnya yang mungkin tidak banyak orang menyadarinya. Tahun 48 ketika Israel berdiri, kan negara-negara pendukung utamanya Amerika, Eropa, Uni Soviet, Cina itu kan masih menyatu semuanya ya. Solid lah mendukung. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan basis dukungan dari negara-negara utama ini kan hilang satu-satu karena konflik sesama mereka sendiri kan. Iya kan? Jadi misalnya Cina misalnya kan udah berubah sikapnya. Rusia misalnya kan udah berubah sikapnya. Jadi dukungan kepada Israel tidak sesuai. Bahkan Eropa juga kan tidak seperti dulu lagi. Bahkan di internal Amerika sendiri bisa kita bilang itu kan lebih merupakan faksi. Cuma ya Amerika karena gede banget. Gitu. Jadi walaupun disebut faksi tetap aja gede gitu. Iya kan? Iya kan itu masalahnya kan. Jadi kita melihat ada perubahan yang fundamental juga di situ. Gitu. Ada perubahan yang fundamental di situ. Jadi seperti apa jalannya peristiwa-peristiwa ke depan ini, menurut saya itu masih terlalu rapuh, tidak tidak terkonsolidasi dengan sangat kuat dan karena itu tidak ada yang bisa mengklaim bahwa ini ada satu skenario yang bisa dipaksakan di situ, itu nggak ada.
Satu kawasan ini, kawasan Timur Tengah ini kan kalau dalam sejarah pemikiran geopolitik ini kan disebutnya sebagai jantung dunia ini. Ya. Heartland ini kan. Ya. Dan siapa yang menguasai ini Akan menguasai akan dunia. menguasai dunia. Sebenarnya dalam sejarah Islam juga begitu dulu kan. Begitu Islam menguasai kawasan ini kan dia tersebar kemana-mana dan menjadi imperium baru 1000 tahun. Iya kan? Sama semua orang juga berpikir seperti itu. Gitu. Karena itu semua great power datang main ke situ. Regional power juga main di situ. Local power juga main di situ. Jadi playernya terlalu banyak. Sangat kompleks. Dan karena itu tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa ada satu skenario yang bisa dipaksakan. Kalau enggak, siapa yang bisa menjelaskan bahwa perang di Palestina berlangsung sampai sekarang? Ya kalau begitu Pak Wamen tidak percaya bahwa superioritas Amerika dalam masalah ini dong. Sama kan orang dulu kalau kita lihat misalnya perang Ukraina kan, orang berpikir bahwa Rusia akan bangkrut dalam waktu singkat. Iya. Kenyataannya kan juga enggak kan. Iya Iya kan? iya. Rusia masih tumbuh secara ekonomi ya kan. Mungkin juga Pak Wamen bisa memastikan kalau kita nggak bakal membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina merdeka. Itu kan kalau itu kan komitmen konstitusi kita kan, kita akan mendukung kemerdekaan Palestina. Dan titik temunya yang kita sepakati di situ kan pada dasarnya adalah di two state solution itu kan. Tapi itu itu kan kesepakatan mereka berdua kan. Kalau mereka berduanya sepakat. Kalau enggak, kalau sepakatnya perang terus. Iya kan? Iya. Gitulah. Pak Wamen, kita geser dikit nih. Suriah gimana? Kalau Pak Wamen lihat nih, apakah kita udah siap untuk mengakui pemerintahan transisi Suriah atau kita masih wait and see atau gimana? Katanya wajah barunya itu lebih moderat, lebih mau menerima, mau toleran. Gimana Pak Wamen? Jadi sekarang yang kita lakukan ini baru yang kita sebut dengan semacam positive engagement ya. Jadi kita berinteraksi secara positif saja. Ada indikator bahwa dunia internasional kelihatan akan menerima Syria sepanjang indikator-indikatornya diikuti ya. Dia melakukan transisi menuju sistem demokrasi, ya kan. Yang kedua, dia melibatkan seluruh kekuatan yang ada dalam masyarakat Syria. Kemudian segera melakukan pemilihan umum ya. Jadi akan ada perubahan undang-undang dasar mereka dan saya kira proses ini sekarang sedang berjalan dan dunia internasional sekarang ini mengamati secara intensif proses ini, tapi kelihatan ada kesediaan dari masyarakat internasional untuk menerima Syria kembali dalam dunia internasional ya. Tapi kita pemerintah Indonesia sendiri masih sekarang tahapannya kita terus berhubungan dengan pemerintah Syria sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa yang kita ambil gitu ya. Jadi masih nunggu ini Pak Wamen. Kita masih nunggu, tapi secara positif kita berinteraksi dengan mereka dan memandang bahwa memang indikator ke arah penerimaan masyarakat internasional terhadap Syria itu makin besar gitu loh. Ya. Menarik. Pak Wamen, mungkin karena waktunya sudah sangat mepet, saya ingin bertanya terakhir saja. Ini pertanyaan agak mungkin tricky ya Pak ya. Bagaimana di tengah keadaan Indonesia saat ini dan juga dengan cita-cita Pak Prabowo, cita-cita Bapak yang demikian besar tuh, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin negara-negara Islam? Bagaimana itu bisa terjadi gitu Pak? Saya mengambil satu langkah kecil saja misalnya ya. Saya menerjemahkan leadership is giving. Kan leadership is giving. Iya. Jadi kepemimpinan itu kepemimpinan memberi. Memberi. Kita berarti memberi. Yes. Kita negara dengan ekonomi terbesar di dunia Islam. Tapi coba bayangkan, Mesir kan jauh lebih miskin dari Indonesia. Gitu. Iya. Iya kan? Jauh di bawah kita itu. Tapi di sana ada 15.000 mahasiswa Indonesia di Al Azhar saja gitu. Satu kampus. Iya kan? Iya. Kan luar biasa gitu ya. Betul. Gimana sih negara miskin kasih beasiswa kepada orang negara yang kita anggap sebagai negara menengah lah gitu ya. Waduh. Gimana Iya itu? kan? Jadi kita perlu ada mindset sebagai bangsa besar yang mau memberi. Tadi saya ketemu dengan Wamendikti Profesor Fauzan. Siap. Saya bicara bahwa kita mencoba membuat kesepakatan bersama antara dua kementerian, Kemenlu dengan Kemendikti,
untuk memberikan beasiswa dalam jumlah yang cukup signifikan kepada seluruh mahasiswa di seluruh dunia Islam. Mudah-mudahan insya Allah dengan kalau kita memberikannya secara reguler, mungkin 5.000, mungkin 10.000 beasiswa, tapi basisnya reguler kita kasih karena di sini kan ada ribuan perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan itu bisa di-share bebannya semuanya oleh semua perguruan tinggi kita di sini asalkan kita punya political will ini. Satu item saja kalau kita memberikan beasiswa seperti itu 5-10 tahun yang akan datang kita akan menyaksikan anak-anak itu semuanya menjadi pejabat dan pemimpin di negara mereka. Mereka akan mengingat Indonesia dengan baik gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita seperti yang saya katakan tadi di awal ya, proses pembentukan Indonesia ini kan ada peranannya Mesir, ada peranannya Saudi di dalam karena sisi sumber daya intelektual itu tadi gitu kan. Hal yang sama sekarang bisa kita lakukan kepada dunia Islam itu. Dan menurut saya ini waktunya gitu. Nah, ini kalau aku mungkin 2 pertanyaan terakhir nih Pak Wamen. Pak Wamen kan masih ketum nih, ngebagi waktunya gimana tuh? Yang ringan-ringan. Itu ngebagi waktu ketum sama Wamen. Ngebagi tugas 3 wamen gimana nih? Ini baru pertama kali dalam sejarah nih. Kalau sesama wamen ada pembagian tugas tapi tidak terlalu ketat. Saya menangani dunia Islam, Pak Tata menangani yang multilateral dan pengembangan organisasi Kemenlu internal dan Pak Hafaz untuk hukum dan perjanjian internasional ya. Sesuai dengan spesialisasinya tapi kita cross aja itu. Nah kalau soal sebagai ketum pada dasarnya karena kita udah lama udah biasa sibuk kayak apalagi begini, baru kepilih lagi nih. Udah biasa kita kayak begini-begini ya. Jadi bukan masalah yang terlalu susah untuk bagi waktu gitu. Waktu istirahatnya kapan dong? Waktu istirahatnya kapan? Kalau orang politik bilang sambil-sambil gitu. Pak Wamen, makasih banyak Pak Wamen ya. Alhamdulillah. Pak Wamen, terima kasih sekali dan kita tentu sepakat dengan apa yang Bapak pikirkan. Cuman kita juga mencatat bagaimana implementasinya itu tidak mudah. Itu yang terutama yang kaitannya dengan apa itu namanya koordinasi antar kementerian dan lain sebagainya. Tapi kita yakinlah di bawah Pak Prabowo ini akan bisa dilakukan semuanya. Intinya begini Pak. Intinya begini. Setiap mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil. Siap. Saya mulai aja dari apa yang saya bisa dulu. Gitu. Siap. Yang penting kita sudah menetapkan roadmap. Gitu. Baik kalau gitu. Pak Wamen, terima kasih. Selamat bekerja. 5 tahun. Bantu. Kita selalu akan bantu. Pasti. Dan kayaknya dari ngomongnya ini nggak ada libur akhir tahun nih. Yang lain Jakarta udah mulai sepi. Sudah pasti. Udah mulai libur Nataru, Pak Wamen malah kayaknya nancep gas nih. Apa-apa. Pak Wamen, makasih banyak ya. Sehat terus. Terima kasih Mas Geri. Teman-teman Pak juga. Terima kasih sudah menyaksikan episode spesial nih di penghujung tahun ngomong sama Wamen Nuanis Mata. Geri undur diri, Pak Ade dan Pak Wamen Nuanis Mata.